Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Cistiawati, NPM 23 2024. Saya Lidia Imas Ayu, NPM 23 2038. Dan saya Alia Salwasara dengan NPM 23 2023. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang lembaga pembiayaan ekspor dan impor. Berikut adalah materi. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menghadapi resiko terkait dengan kestabilan pasar global dan penurunan permintaan dari negara-negara tujuan. Produk-produk ekspor andalan seperti komoditas mengalami penurunan harga yang signifikan. Risiko dan strategi dalam pembiayaan ekspor. Risiko utama dalam pembiayaan ekspor yaitu meliputi risiko negara, risiko krus, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Namun, faktor ekonomi dan politik global juga mempengaruhi besar terhadap pembiayaan ekspor. Ada teknik pengelolaan dan solusi yang meliputi 1. Hedging mata uang asing. Hedging mata uang asing merupakan penggunaan derivatif mata uang asing seperti forward dan futures untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi kurs yang merugikan. Selanjutnya ada asuransi kredit ekspor. Asuransi kredit ekspor adalah pemanfaatan asuransi kredit ekspor untuk melindungi lembaga dari resiko gagal bayar importir luar negeri. Yang ketiga, ada disverifikasi pasar ekspor. Disverifikasi pasar ekspor merupakan pengurangan ketergantungan pada satu atau dua pasar utama dengan mengeksplorasi pasar-pasar baru yang memiliki risiko politik dan ekonomi yang lebih rendah. Berikutnya, kami akan memaparkan materi mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada individu atau badan usaha untuk berbagai tujuan seperti pembelian barang, pembiayaan usaha, investasi, atau kebutuhan lainnya. Selanjutnya yaitu peran LPEI. Yang pertama yaitu memberikan pembiayaan kepada eksportir baik korporasi maupun UMKM. Yang kedua, memberikan asuransi kepada eksportir. Yang ketiga, memberikan jasa konsultasi dan bimbingan kepada eksportir. Yang keempat, mendorong pengembangan usaha UMKM dan koperasi untuk menghasilkan produk yang bisa diekspor. Yang kelima, membantu meningkatkan kemampuan produksi nasional agar lebih kompetitif dalam kegiatan ekspor. Yang keenam, memberikan pinjaman kredit, proyek, dan pembiayaan. Dan layanan LPEI. 1. Pembiayaan ekspor. LPEI menyediakan berbagai skema pembiayaan ekspor meliputi pembiayaan modal kerja ekspor, pembiayaan investasi ekspor, pembiayaan letter kredit, pembiayaan proyek luar negeri. 2. Jasa konsultasi. LPEI memberikan jasa konsultasi meliputi pelatihan dan bimbingan teknis ekspor untuk UMKM, konsultasi pembiayaan dan manajemen resiko ekspor, asistensi dalam pengembangan produk berorientasi ekspor. Yang ketiga, penjaminan ekspor. Produk penjaminan LPEI mencakup penjaminan letter kredit, penjaminan pembiayaan, penjaminan kontrak. 4. Asuransi ekspor. 1. Asuransi kredit ekspor, 2. Asuransi investasi, dan yang ketiga asuransi resiko politik. Sumber dana dan penempatan. Untuk mendukung tugas dan fungsinya, LPEI mengandalkan berbagai sumber dana. Sumber dana ini berasal dari penerbitan surat berharga, pinjaman jangka pendek, menengah atau panjang dari pemerintah asing, serta kerjasama dengan bank, lembaga keuangan, dan lembaga multilateral. Dana yang diperoleh LPEI disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk surat berharga pemerintah, sertifikat dari Bank Indonesia, surat berharga dari negara donor, dan penempatan dalam bentuk simpanan dalam atau luar negeri melalui Bank Indonesia. Berikut contoh kasus LPEI. Pada semester pertama tahun 2024, nilai ekspor lidi sawit dan lidi nipah mengalami penurunan dibanding periode yang sama dalam tahun sebelumnya.
Penyebab penurunannya disebabkan karena faktor termasuk suku bunga tinggi. Tindakan yang diambil oleh LPE yaitu mengadakan program CPNE. Untuk memenuhi pemerintahan ekspor, perusahaan ini memanfaatkan kredit modal kerja ekspor penugasan khusus ekspor atau PKE. Hasilnya, meskipun mengalami penurunan, namun pendampingan dan pembiayaan dari LPE membantu eksportir untuk tetap beroperasi dan mencari pasar alternatif. Sekian materi dari kami, semoga kalian bisa memahami apa yang kami sampaikan. Terima kasih.